Banyak sekali kesibukan dan aktivitas menjelang Natal ini. Tapi ya kesempatan ini kita bersyukur ya, boleh merefleksi bersama kenapa sih kita merayakan Natal. Mengapa kita merayakan Natal? Mari bersama kita lihat dari surat Santo Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 7 sampai 16. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita masing-masing. Pada kesempatan ini, ya, pada saat-saat menjelang perayaan Hari Raya Natal yang sebentar lagi akan kita rayakan, baik kita juga berefleksi bersama, mengapa kita merayakan Natal? Apakah ini hanya suatu kewajiban yang tiap tahun kita jalani secara liturgis, lebih-lebih dalam gereja kita ya, gereja Katolik? Tapi kita perlu memaknai apa sih? Mengapa kita merayakan Natal? Ada empat alasan mengapa kita merayakan Natal. Yaitu ketika kita merenungkan mengapa Putra Allah menjadi manusia. Yang pertama kalau kita mau lihat yaitu ketika Sabda menjadi manusia, yaitu untuk mendamaikan kita dengan Allah, yaitu untuk menyelamatkan kita. Ya, itu yang pertama ya, jadi mendamaikan kita dengan Allah, lalu kemudian untuk menyelamatkan kita. Lalu kemudian ketika Sabda menjadi manusia, firman menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus, itu artinya apa? Supaya kita mengenal cinta Allah. Kalau Allah ini begitu jatuh cinta pada manusia, jatuh cinta pada umatnya, maka kita juga boleh mengenal, boleh menyadari kalau kita ini dicintai Allah justru karena kedatangan dan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di tengah dunia ini. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mengapa Putra Allah menjadi manusia? Sabda, firman ini menjadi manusia supaya juga menjadi contoh kekudusan bagi kita. Ini yang ketiga ya, contoh kekudusan. Lalu yang keempat, supaya dalam hal ini Sabda menjadi manusia, supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kalau Anda mau mempelajari ini, mengapa kita merayakan Natal fokusnya, silakan dibuka, dipelajari dari Katekismus Gereja Katolik,
nomor 456 sampai kemudian 460. Jadi kita akan dalami poin demi poin apa yang mau kita renungkan sebagai persiapan menjelang Natal. Mengapa Putra Allah menjadi manusia? Dan ini merupakan pokok dari iman kita. Setiap kita mengungkapkan akhir-akhir ini di gereja, lebih-lebih di Keuskupan Surabaya ini, kita sering diajak untuk mengungkapkan syahadat yang panjang. Ya, aku percaya pada rumusan panjang, yaitu syahadat Nisea Konstantinopel. Dikatakan di situ satu bagian iman kita, ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Kita lihat poin-poinnya. Kalau sabda menjadi manusia, firman Tuhan menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk mendamaikan kita dengan Allah, yaitu untuk menyelamatkan kita. Seperti dikatakan juga dalam teks kitab suci yang baru kita baca, Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes bab 4 ayat 10. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. 1 Yohanes bab 3 ayat 5. Ada satu renungan sangat bagus ya, yang dikatakan Bapak Gereja ini, Santo Gregorius dari Nisa. Intinya seperti ini ya, secara manusiawi, kalau kita sakit, kita ini butuh dokter. Atau zaman dulu ya butuh tabib, ya butuh obat. Kalau orang jatuh, maka perlu orang yang dapat menolong, dapat mengangkat. Kalau orang kehilangan kehidupan, maka dia butuh sang pemberi hidup. Kalau kehilangan seorang kehilangan hubungan baik atau kehilangan suatu yang baik, maka ia perlu seseorang untuk membawa dia ke hal-hal yang baik, kembali kepada kebaikan, ya. Kalau orang tinggal dalam kegelapan, maka yang paling diperlukan apa? Terang, sinar. Kalau orang tertawan, yang paling diperlukan adalah apa? Supaya dia dapat bebas dari belenggu, ya, merindukan penyelamat supaya lepas. Jadi dalam hal ini kalau orang tertekan dalam kuk perhambaan, dalam hal ini perhambaan dosa, maka orang sungguh-sungguh butuh pembebas. Nah, jadi dalam hal ini segala yang apa terjadi dalam hidup kita sehari-hari seperti yang direnungkan Bapak Gereja Santo Gregorius dari Nisa tadi, maka dengan alasan-alasan itu, Allah itu mau datang untuk menolong kita. Allah itu mau datang untuk menyelamatkan kita. Seperti dokter yang mau datang untuk menyembuhkan. Seperti terang yang mau menyinari orang di tengah kegelapan. Intinya ketika juga kita terbelenggu oleh dosa, hanya satu kerinduan Allah, untuk membebaskan, untuk melepaskan. Dan penyelamatan dari Tuhan Allah kita ini nggak main-main. Dia istilahnya apa itu ya, jadi bempernya ya, pasang jadi perisai, pasang jadi bemper, siap menghadapi semua demi yang dia cintai. Karena itu pada poin yang kedua ini, Tuhan Yesus menjadi manusia, Sang Sabda menjadi manusia, supaya kita belajar mengenal cinta Allah. Coba ya, di sini teman-teman kan punya anak-anak kecil ya, kita punya rata-rata punya anak kecil ya. Itu gimana sih kita ngajari anak-anak kita, kamu tahu nggak kalau papi, mami, papa, mamamu itu cinta kamu. Katanya ini diuel-uel, ya selalu digemaskan, tidak cukup ya. Tapi gimana anak-anak itu tahu kalau kita itu mencintai? Kita memberikan perhatian kan.